Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi rekan-rekan semuanya. Untuk tambahan penjelasan untuk materi kita hari ini, saya sudah siapkan video recordingnya ini, sehingga nanti teman-teman sambil melanjutkan pekerjaannya yang belum beres, ataupun merevisi pekerjaannya yang ternyata masih ada kekeliruan, bisa lebih jelas setelah melihat dan mendengarkan video ini. Nah, materi hari ini, seperti yang sudah disampaikan, itu tentang teori himpunan. Dengan agenda yang cukup banyak ya hari ini, kita akan awali dengan teori dari himpunan. Jadi di sini himpunan itu sudah dijelaskan sebagai kumpulan objek-objek yang berbeda. Ya, ya. Di sini disebut berbeda itu di mana kita bisa mendaftarkan beberapa objek yang menjadi suatu himpunan, anggota dari himpunan. Dan jika kita memiliki objek tersebut itu ternyata di dalamnya ada yang sama. Contohnya, jika saya punya satu data nilai, beratnya ada nilai 20, terus 20, terus ada nilai 21, 30 ibaratnya, dan 75, seperti ini. Nah, maka di sini kalau kita melihat dari konsep berbeda di sini, objek itu, maka kalau kita menuliskan objek yang sama dalam himpunan, ini dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Karena merujuk pada perbedaan yang ada dalam definisi himpunan ini, sebaiknya kita di sini menuliskan objek itu sebagai satu saja. Nah, karena kalau yang double penyebutan seperti ini dianggap sebagai satu penyebutan yang berlebihan. Walaupun mungkin tidak disalahkan, tapi sebaiknya kita langsung menuliskan daftar anggota yang identik. Nah, di sini objek-objek yang ada dalam himpunan tersebut itu disebut sebagai anggota atau elemen. Biasanya nanti akan dilambangkan dengan tanda seperti E ini, kayak gini. Ya, contohnya kalau ini saya buat jadi suatu himpunan. Nah, ini himpunan nilai, maka bisa kita bilang bahwasanya di sini 20 adalah contohnya adalah himpunan nilai, ini adalah anggota dari N, seperti itu. Atau selanjutnya himpunan juga bisa berupa suatu yang nyata, kayak himpunan mahasiswa prodi TI. Maka untuk himpunan ini yang menjadi objeknya adalah mahasiswa-mahasiswa yang terdaftar di prodi TI, seperti itu. Atau himpunan bilangan positif bulat, berarti ini adalah bilangan bulat yang lebih besar daripada 0 yang masuk ke dalam himpunan bilangan ini. Atau jika himpunannya itu sudah kita bisa lihat kayak gini, 1, 3, 5, 8, 10. Maka di sini bisa dikatakan 3 sebagai anggota dari A. Jadi setiap objek yang ada atau yang menyusun himpunan tersebut itu dikatakan sebagai anggota, maka nanti bisa kita lambangkan dengan seperti ini. Terus sekarang bagaimana kalau seandainya kita memiliki himpunan, contohnya saya punya himpunan B, saya tulis di sini di bawah. B adalah himpunan dari 0, 1, contohnya, dan 2, 3. Nah, maka di sini kita memiliki elemennya adalah 0, 1, dan himpunan 2, 3. Jadi di sini kita bisa membuat himpunan itu menjadi anggota dari himpunan yang lain. Contohnya saya jabarkan di sana, saya definisikan 2 dan 3 ini sebagai himpunan dari A. Nah, maka di sini pun dia bisa menjadi anggota dari himpunan yang lainnya. Dan ini dianggap sebagai satu objek ya, walaupun terdiri dari 2. Nah, itu 2 itu sebenarnya dua objek untuk himpunan A-nya. Tapi kalau di sini dia untuk si B dia menjadi satu objek sebagai elemen dari si B. Sehingga kalau kita tulis, bisa kita tulis seperti ini di sini. Himpunan 2 dan 3 itu adalah anggota dari si B. Oke, contohnya kita bisa lihat dari contoh soal. Saya ambil contoh soal dari kelas E di sini. Oke, di sini ya. Contohnya di sini kita punya himpunan yang terdiri dari 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Maka di sini bisa kita tuliskan nanti ibaratnya. Di sini bisa kita tuliskan. Nanti kita bisa nulis di sini 15 itu adalah anggota dari himpunan E.
Atau bisa juga kita tuliskan 24 itu adalah anggota dari himpunan E. Ya, itu untuk anggota himpunan. Jadi bisa terdiri dari satu objek ataupun objek anggota dari himpunan itu bisa terdiri dari sebuah himpunan juga atau beberapa himpunan. Ya. Selanjutnya, untuk bisa menuliskan sebuah himpunan, biasanya disebut dengan istilah notasi. Untuk menuliskan sebuah himpunan itu ada dengan teknik enumerasi, di mana di sini teknik enumerasi ini kita mendaftarkan setiap anggota dari suatu himpunan. Nah, contohnya bisa dilihat di sini adalah himpunan bilangan genap positif. Nah, bilangan genap positif di sini yang kurang dari sama dengan 10. Nah, dia bisa kita jabarkan seperti ini, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kenapa? Karena himpunan yang biasanya dienumerasi ini adalah himpunan yang jumlahnya terbatas. Ya, jumlahnya terbatas atau lebih sedikit lah ya. Nah, dan biasanya ini adalah untuk himpunan yang tidak memiliki tidak memiliki syarat tertentu. Contohnya ya kayak ini. 2, 4, 6, 8, 10 ini terbatas, jumlahnya bisa kita hitung, bisa kita ketahui, sehingga bisa kita daftarkan, ataupun tidak ada syarat seperti ini A, B, himpunan ABC, dan DE. Atau juga bisa yang sifatnya berhingga seperti ini. Jadi contohnya kita akan menulis himpunan bilangan bulat positif yang lebih dari 0 atau 10 bilangan bulat positif pertama lebih dari 0. Maka kita bisa jabarkan di sini 1, 2, 3, 4, nanti tinggal di ujung dikasih 9,10. Nah, jadi ini termasuk jenis enumerasi. Biasanya untuk himpunan yang jumlahnya terbatas atau bisa diketahui langsung, ataupun untuk himpunan-himpunan yang tidak bersyarat. Karena dalam himpunan itu kita bisa membuat satu himpunan tanpa ada hubungan antara satu atau tidak ada syarat terhadap keanggotaan untuk himpunan tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa simbol baku. Jadi di sini adalah simbol-simbol yang sudah dipergunakan untuk mendefinisikan himpunan dari bilangan-bilangan tertentu dalam matematika. Contohnya P untuk penjabaran bilangan bulat positif, N untuk bilangan asli, Z untuk bilangan bulat, R untuk bilangan real, dan U yang biasanya kita akan gunakan selanjutnya adalah untuk menggambarkan bilangan himpunan dari himpunan semesta atau himpunan universal. Nah, di sini untuk menuliskan suatu himpunan, jadi nama variabel dari suatu himpunan itu biasanya ditulis dengan huruf besar. Itu ditulis dengan huruf besar. Nah, ya, untuk anggotanya bila berupa huruf biasanya itu huruf kecil. Jadi ini penamaan dari setiap nama variabel himpunannya kita tuliskan dengan huruf besar. Nah, sedangkan jika kita memiliki himpunan yang jumlahnya tidak terbatas tapi memiliki syarat, nah bisa kita tulis menggunakan notasi seperti ini. Jadi notasinya kita contohnya tulis himpunan A adalah himpunan X, di mana, nah ini di mana, lalu dimasukkan syaratnya, apa syarat untuk bisa menjadi X. Nah, ya, syarat dari X-nya itu apa. Ini yang sebelah sini adalah nama himpunannya, ini adalah si X ini adalah elemen dari himpunan yang kita lambangkan dengan X biasanya, atau huruf kecil lainnya. Kemudian tanda ini itu sebagai pemisah, ada syaratnya di mana atau sedemikian sehingga ini lalu untuk menghubungkan dengan syarat. Nah, jadi sebelah kanan dari simbol itu adalah syarat untuk keanggotaan himpunan. Sehingga kalau ada satu objek yang akan masuk ke himpunan A, dia harus memenuhi syarat tersebut. Syarat itu biasanya satu atau lebih dari satu. Kalau dia lebih dari satu, biasanya dilanjutkan dengan penggunaan penggunaan koma. Contoh di sini. Jika kita punya satu himpunan, contohnya himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5, nah ini bisa kita tuliskan dengan seperti ini syaratnya. Kita tuliskan di sini bahwasanya himpunan A adalah himpunan dari X, di mana X itu adalah, nah ini anggota bilangan bulat positif, dan nah ini adalah syarat selanjutnya X itu harus kurang dari 5. Ini adalah bentuk notasi. Nah, karena ini jumlahnya terbatas, sehingga kita bisa bikin suatu pendaftaran menggunakan enumerasi seperti ini, 1, 2, 3, 4.
Oke, kalau kita lihat dari contoh soal, ini saya ambil dari contoh soal kelas D ya. Ini contoh soal kelas D. Maka kalau kita lihat di sini, untuk, maaf, bisa dulu. Nah, di sini untuk himpunan A, nah itu kan di sini dituliskan untuk himpunan A itu adalah bilangan bulat yang, nah untuk A itu adalah bilangan bulat antara 10 dan 50. Nah, maka di sini kalau kita akan menuliskan notasinya, berarti A sama dengan himpunan X, di mana contohnya X itu adalah anggota dari bilangan bulat itu tadi dituliskan dengan simbol Z. Nah, berarti di sini adalah anggota dari Z. Nah, di mana contohnya 10 kurang dari X dan X kurang dari 50. Nah, ini notasinya seperti itu. Sedangkan untuk yang B, karena di sini tidak ada syarat, ya, tidak ada syarat khusus, dan ini tidak berhubungan, tidak ada karakteristik khusus dari anggota tersebut, maka yang ini mau tidak mau kita harus membuatnya dalam bentuk enumerasi. Jadi B adalah kucing, terus lalu meja, selanjutnya buku, dan air. Nah, ini karena dia tidak memiliki syarat ataupun suatu yang bisa kita buatkan sebagai kondisi bagi anggota himpunan B. Nah, untuk yang C itu sama dengan yang A sebenarnya. Bisa kita tuliskan seperti ini, X, di mana X itu, nah bilangan real itu kan R, anggota dari R. Nah, ini dia anggota dari R. Dan si X itu lebih besar dari 30. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kalau untuk yang D, nah yang D itu berarti di sini himpunan bilangan ganjil itu himpunan X, ya berarti di mana? Berarti di sini X itu adalah X sama dengan contohnya 2 kali A di minus 1, dan di mana sini si X-nya itu harus contohnya X-nya itu harus lebih besar dari, berarti 10, sorry, lebih besar dari X dan dia itu lebih kecil dari 70. Nah, itu ya. Seperti itu teman-teman ya. Sedangkan untuk yang E itu mau tidak mau kita harus bikin dalam bentuk enumerasi. Seperti ini, contohnya anggota dari himpunan itu adalah 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Itu yang kelas D. Oke, kalau kita mau lihat untuk yang kelas E, oke, untuk kelas E, kita buka dulu soal untuk kelas E. Sebenarnya ini hampir sama ya untuk teman-teman di kelas E. Nah, di sini berarti untuk yang kelas E, untuk yang nomor A itu A sama dengan himpunan bilangan bulat berarti adalah himpunan X. Nah, di mana contohnya X itu adalah anggota dari bilangan bulat itu adalah Z ya. Kemudian 1 kurang dari X kurang dari 5. Atau karena jumlahnya terbatas, bisa kita enumerasikan bahwasanya ini adalah A itu adalah 2, 3, dan 4. Nah, untuk yang nomor B nanti tadi hampir sama ya dengan yang kelas E. Terus untuk yang nomor C-nya juga sama. Berarti C itu adalah himpunan X, di mana X adalah anggota bilangan real, dan X itu lebih dari 20. Nah, sedangkan untuk yang nomor D, maka kalau D itu adalah himpunan dari X, di mana X itu adalah contohnya bilangan genap, berarti X itu dengan 2 kali A, di mana contohnya si X itu harus kurang dari, lebih besar dari, berarti 10, nah kurang dari X, kurang dari 70. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 5 itu sama seperti yang tadi harus dijabarkan ya. Seperti itu. Nah, itu untuk notasi himpunan. Jadi kalau si enumerasi ini
jika kita memiliki himpunan yang terbatas dan tidak ada syarat tertentu, sebaiknya menggunakan enumerasi. Sedangkan kalau kita punya himpunan yang di sini tidak terbatas atau jumlahnya sangat banyak, tapi ada syarat, nah itu bisa kita buatkan dalam bentuk notasi himpunan seperti ini. Yang terakhir adalah kita menggunakan diagram pen. Nah, kalau diagram pen ini, dia bisa memberikan visualisasi tentang persebaran dari anggota setiap himpunan. Contoh di sini adalah U itu untuk himpunan semesta, ini himpunan semestanya, jadi semua daerah ini itu memuat semua elemen yang ada di U, 1, 2, 3, 4, sampai dengan 7, 8. Kemudian, di sini kita memiliki himpunan A, jadi kita bisa buat satu daerah yang terdiri dari 1, 2, 3, dan 5. Kemudian kita memiliki himpunan B, saya kasih nama, contoh ini A, lalu ini adalah B, B itu terdiri dari 2, 5, 6, 8. Nah, dengan adanya visualisasi ini, melalui diagram pen, kita bisa melihat bahwasanya dua himpunan ini sering beririsan di elemen 2 dan 5. Juga kita mengetahui kalau ada dua elemen dari elemen himpunan universal 7 dan 4 yang tidak termasuk pada A dan B. Nah, biasanya kalau nanti pada saat kita melakukan operasi terhadap himpunan, itu menggunakan diagram pen itu akan memberikan suatu visualisasi yang memudahkan kita untuk bisa menjawab dari proses operasi tersebut. Nah, itu nanti akan kita bahas di bagian akhir ya, teman-teman. Itu untuk notasi himpunan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada kardinalitas. Jadi, apa sih yang disebut dengan kardinalitas? Nah, kardinalitas itu adalah sebuah himpunan jika memiliki n elemen yang berbeda, maka hal ini disebut bilangan bulat tak negatif. Nah, itulah yang disebut dengan kardinalitas. Jadi, kardinalitas itu adalah jumlah elemen pada suatu himpunan. Nah, contohnya di sini, dia ya, kita tulis ini sebagai jumlah elemen yang berbeda, pada suatu himpunan. Pada suatu himpunan. Itu disebut dengan kardinalitas. Dilambangkan dengan N, di sini nama himpunannya, atau bisa juga kita tuliskan seperti ini. Ada dua garis lurus, di dalamnya ada nama himpunannya. Contoh untuk A, maka di sini kita akan memiliki N untuk A itu sama dengan seperti ini, sama dengan jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti jumlahnya 4. Lalu ini 1, 2, 3, 4 juga, maka ini untuk N isi B itu adalah, atau seperti ini kita tuliskannya itu ada juga 4. Bagaimana kalau kita punya seperti ini? Berarti saya punya C sama dengan himpunan dari 0, 2, lalu ada himpunan 1 dan 3, dan himpunan 1, 3, dan 4. Seperti ini. Nah, maka di sini, kalau kita berbicara kardinalitas dari C, N dari C, ataupun kita menuliskannya dengan seperti ini, nanti nggak kehitung. Ini elemen pertama, 2, 3, 4. Berarti di sini tetap ada 4 elemen. Walaupun elemen ketiga dan elemen keempat itu terdiri dari sebuah himpunan, jadi tidak perlu dihitung anggota himpunannya. Tapi cukup kita hitung yang menjadi anggota dari himpunan C-nya. 1, 2, 3, dan 4. Itu ya. Oke, saya kasih gambar yang lebih jelas warnanya. Saya bisa lihat perbedaannya. Jadi ini elemen ke-1, elemen kedua, ini elemen ketiga, dan ini elemen keempat. Sehingga jumlahnya di sini adalah 4 untuk kardinalitas dari C. Oke, itu untuk kardinalitas. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita membuat kardinalitas. Nah, di soal kan ada ya. Oke, kita balik lagi ke soal untuk kelas E. Nah, ini tentukan berapa kardinalitas himpunan. Nah, kalau di sini kan kita akan memiliki, nah, sini berarti kita akan memiliki himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 17, dan 19. Nah, ya, maka di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini untuk N dari A, atau kita bisa tuliskan seperti ini, itu adalah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Nah, selanjutnya kalau yang B, itu tinggal kita hitung saja ya, N dari B, atau kita tuliskan seperti ini, itu ada 4. Kemudian untuk yang ini barusan seperti yang saya tuliskan ya, N dari C, atau seperti ini, itu adalah 1, 2, dan 3. Ini ada 3. Sedangkan kalau yang ini bisa kita jabarkan dulu, faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, dan 4, lalu 6. Maka di sini N dari D itu atau seperti ini kita nulisnya adalah ada 6. Kemudian kalau ini bilangan bulat positif kurang dari 1. Nah, di sini untuk bilangan bulat positif kurang dari 1 itu, nah karena saya tidak akan memasukkan 0 sebagai bilangan positif, 0 akan saya buat berbeda, sehingga di sini maka N dari E itu adalah kosong ya. Tidak ada, karena saya tidak akan memasukkan 0 itu sebagai bilangan bulat positif ya. Itu dia sebagai 0. Karena tidak ada elemennya. Nah, nanti itu akan kita bahas itu tentang si himpunan kosong. Itu kelas E. Sekarang untuk kelas D. Oke, untuk kelas D di sini ini hampir sama karena hanya berbeda dari batasannya saja. Berarti di sini tinggal kita lanjutkan saja tadi 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, kemudian ada 23 dan 29 ya. Nah, maka untuk kelas ini N dari A-nya itu adalah 11 ya. Oke. Atau bisa kita tuliskan juga seperti ini. Ya, seperti ini ya, teman-teman, 11. Kalau yang B-nya gampang, tinggal dihitung saja. B-nya berarti di sini sama dengan ada berapa? 6 ya, 6. Untuk yang C-nya juga sama, N dari C, ini tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sini ada 5. Oh, yang ini 18, berarti tinggal kita jabarkan 1, 2, 3, 6, 9, 18. Berarti ada berapa? 6 ya, sama. Berarti di sini juga N untuk D itu ada 6. Sedangkan untuk yang E, bilangan bulat yang bisa dibagi oleh 2 akan memiliki hasil bagi sama dengan 1. Nah, ini bilangan bulat itu pasti semuanya akan habis dibagi 2. Kalau ada bilangan bulat yang jika dibagi 2 itu sisanya 1, berarti itu tidak mungkin. Sehingga di sini untuk E itu jumlahnya adalah kosong. Karena tidak ada bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, makanya kita sekarang akan lanjut masuk ke yang namanya himpunan kosong. Oke, himpunan kosong itu apa? Himpunan kosong itu adalah, jadi di sini himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satu elemen pun. Satu pun elemen. Yang tidak memiliki satu pun elemen. Atau kardinalitasnya, himpunan yang kardinalitas himpunannya adalah 0. 0. Atau himpunan kosong ya namanya. Biasanya dia dituliskan notasinya dengan seperti ini ya, atau biasanya bisa juga ditulis seperti ini. Kurung perawannya juga ada isinya. Kayak contohnya yang tadi ya. Yang tadi bahwasanya kalau kita memiliki E adalah himpunan dari X, di mana X adalah anggota, coba tuh X itu adalah bilangan genap gitu ya. Bilangan genap, di mana contohnya X dimod oleh 2 sama dengan 1. Nah, bilangan genap itu pasti dimod oleh 2 tuh 0. Sisa bagi dari 2-nya tuh 0. Sedangkan ini X-nya harus bilangan genap,
Ya, X sama dengan bilangan genap, anggota himpunan bilangan genap, dan X itu harus di mod 2 itu sama dengan 1. Maka di sini dia akan tidak ada isinya. Nah, kalau tidak ada isinya, ini sama dengan kosong. Ini adalah himpunan kosong. Nah, teman-teman ya. Nah, antara simbol ini dengan simbol seperti ini itu berbeda ya, teman-teman. Kalau ini adalah himpunan kosong, jadi suatu himpunan yang tidak ada isinya, sedangkan ini adalah himpunan dengan satu isi. Jadi di sini, kalau untuk yang ini, saya kasih warna yang berbeda biar teman-teman bisa paham. Nah, jika kita berbicara tentang himpunan yang ini, teman-teman ya, maka di sini himpunan ini sebenarnya, kalau ini anggaplah saya kasih nama N. N itu adalah himpunan yang berisi, jadi dia punya satu elemen. Ini sebagai himpunan dari N, elemen dari himpunan N. Sehingga kalau kita buat kardinalitasnya, N itu punya satu elemen, yaitu apa? Si kosong ini. Jadi antara, kalau himpunan kosong itu dituliskan seperti ini, ya. Ini himpunan kosong. Kalau ini adalah himpunan yang berisi himpunan kosong. Nah, jadi di sini di himpunan ini dia memiliki satu elemen, yaitu si kosong ini. Nah, jadi berbeda antara kita menuliskan seperti ini, contohnya N adalah kosong dengan N adalah himpunan kosong. Himpunan dari himpunan kosong. Kalau ini dia panjang dari N-nya itu adalah 0, sedangkan kalau yang ini panjang dari N-nya itu adalah 1. Kenapa? Karena di sini kosong menjadi anggota dari N. Oke ya teman-teman, itu tadi di soal sudah disebutkan ya di sini. Ya, ini kan berarti N itu kosong, berarti si E itu adalah himpunan kosong. Seperti ini. Kalau yang kelas E, berarti di sini N dari E itu adalah kosong, maka di sini E itu adalah himpunan kosong. Seperti itu ya, teman-teman. Itu untuk himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan bagian. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, yang namanya himpunan bagian itu adalah jika kita memiliki dua buah himpunan, contohnya jika saya punya dua buah himpunan, jika ada himpunan A dan B. Nah, A menjadi himpunan bagian dari B, itu kasih warna yang berbeda ya. Jika dan hanya jika, nah di sini ada implikasinya, ada implikasi ya, jika dan hanya jika setiap elemen A adalah anggota dari B. Oke. Contoh di sini saya punya A-nya itu adalah A dan B kecil. Lalu saya punya B-nya itu adalah contohnya A, C, E, K, B. Nah, maka di sini kita bisa tuliskan A sebagai himpunan bagian dari B. Seperti ini. Kenapa? Karena setiap anggota A, ini anggota A, ada di B. Ini ada. Oke ya, seperti itu. Kalau seandainya kita mau menjelaskan dengan detail atau dengan terbuka, maka kita bisa tuliskan dengan bentuk seperti ini. Oke, contoh yang lainnya, ibaratnya jika kita contoh punya himpunan, saya punya himpunan D, contohnya adalah 1, 2, 3, 5. Terus saya punya himpunan E itu adalah contohnya 2 dan 3. Nah, maka di sini saya bisa tuliskan dari sini, saya bisa menuliskan bahwasanya E itu adalah himpunan bagian dari si D. Kenapa? Karena setiap anggota E itu ada di D. Nah, seperti ini ya, teman-teman.
Nah, kalau si himpunan bagian ini itu akan lebih jelas kalau kita gambarkan pada diagram Venn. Oke, contoh seperti ini ya. Saya contohkan di sini. Contoh, saya tambahkan satu. Oke, di sini. Jadi, kalau kita gambarkan pakai diagram Venn itu lebih enak. Contohnya kalau untuk si subset ini kayak tadi ya. Kita punya A itu adalah A dan B. A dan B, A dan B. Lalu kita punya B itu adalah A, C, E, K, dan B. Nah, kalau kita menggunakan diagram Venn, ini kita gambarkan seperti ini. Ini adalah universalnya. Maka di sini saya punya A dan B, ini sebagai himpunan dari A. Ini A ya. Oke, saya pakai warna yang berbeda biar lebih menjabarkan lagi. Nah, di sini kemudian saya punya A, C, E, K. Nah, ini A, C, E, dan K. Maka ini adalah himpunan dari si B. Nah, maka posisi si A itu berada di area si B. Nah, makanya disebut sebagai A himpunan bagian dari B. Seperti ini. Oke. Dan tidak boleh beririsan ya, ini harus berada di dalamnya. Si A ini harus berada di dalam himpunan B-nya. Itu maka ditulisnya seperti ini. Nah, kalau kita menuliskannya seperti ini dikatakan sebagai subset namanya. Ini jadi dikatakan sebagai istilahnya adalah subset. Nah, ada lagi satu lagi yang disebut dengan proper subset. Nah, seperti apa sih yang disebut dengan proper subset? Oke. Saya tambahkan satu lagi biar lebih jelas. Nah, yang dikatakan dengan proper subset itu disebut dengan proper subset atau subset yang sebenarnya itu adalah jika seperti ini posisinya teman-teman ya. Ibaratnya saya punya nilai tadi ya, A itu adalah himpunan A dan B. Kemudian saya punya si B-nya itu adalah A, C, E, K, dan B. Kan pada saat kita gambarkan di diagram Venn-nya, sini saya punya A dan B, di sini di tengah untuk A. Lalu saya punya yang lebih besar lagi, C ya, C, E, dan K, itu di B. Seperti ini. Nah, kita sudah bisa memastikan bahwasanya, nah di sini kalau ini kan, ini masih bagian dari, nah kita di sini punya beberapa yang bukan anggota dari si A. C, E, dan K ini kan bukan anggota dari si A. Sehingga di sini kita bisa menuliskan proper subset. A itu adalah subset dari si B. Tanpa ada garis bawahnya ini. Artinya bahwa apa? Kita sudah bisa memastikan bahwasanya di sini bahwasanya elemen A itu adalah elemen dari B, tapi ada elemen B yang tidak menjadi bagian dari A. Jadi kalau ini tuh elemen dari A adalah elemen dari B. Tapi ada elemen B yang bukan elemen A. Nah, itu bisa kita buat dalam bentuk proper subset seperti ini. Lalu apa bedanya dengan yang tadi? Nah, kalau kita menggunakan yang ini masih berupa subset. Berarti di sini kita masih membuka kemungkinan. Ada kemungkinan elemen A itu tadi, seperti tadi, apa yang ada di elemen A itu ternyata dia itu bukan elemen dari B itu ada yang bukan elemen dari A, gitu ya. Nah, ada juga yang memungkinkan bahwasanya si B itu sama dengan A. Contoh lagi. Nah, jadi kalau kita menggunakan seperti ini, kita menemukan seperti ini. A itu adalah contohnya A, B, C. Lalu kita punya B juga adalah A, B, dan C. Nah, kalau ini kita bisa menuliskannya seperti ini. A. Nah, ini harus kita tuliskan seperti ini.
Ini benar. Tapi kita nggak bisa menuliskannya A itu sebagai proper subset dari B. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena di sini udah, karena kita tidak ada, nah ini tidak ada elemen B yang bukan elemen A. Kenapa? Karena di sini semuanya adalah sama. Nah, karena sama, maka kita tidak boleh menuliskannya sebagai proper subset, harus dalam bentuk subset biasa saja. Ya, jadi kalau kita punya seperti ini bisa dituliskan seperti ini, bisa juga kita tuliskan seperti ini. Karena kenapa? Karena ada bagian dari B ya, si C, E, dan K yang bukan bagian dari A. Nah, tapi kalau yang ini, kita nggak bisa menuliskannya menggunakan ini. Karena karena tidak ada elemen B yang bukan elemen A. Yang ini juga sama. Nah, ya. Oke, seperti itu. Jadi itu ada perbedaan antara subset dengan proper subset. Oke, kita lihat soal ya, soal untuk kelas E dulu. Untuk kelas E di sini, maka ini benar ya. Ini benar. Kalau ini salah ya, teman-teman. Ini salah karena itu adalah himpunan dua ya. Himpunan dua itu tidak sama dengan dua ya, itu tidak sama. Kalau yang ini salah. Kalau mau, kan ini tuh subset. Subset itu harus ditulisnya dalam bentuk himpunan, kayak gini. Harusnya, maka yang ini adalah benar. Kalau ini salah ya. Ini salah karena elemen dia itu jadi ini, kayak ini yang benarnya. Kayak ini yang benarnya. Kalau ini benar, nah seperti yang barusan saya sampaikan, ini juga benar, yang ini benar. Nah, kalau yang ini, jika A adalah subset dari B, nah berarti kalau kita gambarkan, teman-teman ya, dalam diagram pennya, ini diagram pennya, ini U, maka di sini A ada himpunan B, ada himpunan A di sini. Nah, dan B itu adalah anggota dari si C. Nah, anggota dari si C di sini. Maka A itu adalah anggota dari C. Maka di sini A itu adalah anggota dari C. Nah, itu juga sebenarnya salah ya, harusnya karena yang menjadi anggota himpunan itu kan himpunan B. Himpunan B kan, apa yang ada di B yang jadi anggota, yang jadi si B ini, yang ada di B itu yang jadi anggota dari C. Sehingga sebenarnya apa yang ada di A itu, kalau A itu, nah, itu berarti kalau himpunan A menjadi anggota dari C, itu kita tidak bisa bilang seperti itu. Tapi kalau ada contohnya, A kecil itu adalah anggota dari A, maka di sini bisa A kecil itu menjadi anggota dari C. Seperti itu. Karena A kecil yang ada di sini itu bagian dari si B, maka bagian dari C. Tapi kalau si A-nya, kita tidak bisa menuliskan sebagai A itu adalah anggota dari C. Karena yang menjadi anggota dari C itu adalah si B-nya. Tuh ya, teman-teman. Oke, itu untuk kelas E. Jadi hampir sama sih untuk yang kelas D juga sama. Nah, di sini juga sama ya. Jadi, kalau kita gambarkan, ya gambarnya seperti ini. Sebenarnya kalau A dan D itu hampir sama sih. Ini ya, teman-teman. Ini kan A itu ada A, ini A, lalu ini ada B, dan si B itu anggota dari C. Nah, kalau di sini kan A itu bagian dari B. Nah, tapi masih ada kemungkinan B itu A itu bukan propernya ya. Berarti di sini A, B itu adalah anggota dari C. Berarti kalau kita punya C itu berarti C itu punya sesuatu yang salah satunya adalah si anggota yang ada di B. Nah, ini adalah si B-nya. Kalau A itu adalah bagian dari B, apa yang ada di A menjadi anggota di B itu nggak bisa dibilang seperti itu ya. Paling kalau kita menuliskannya jika ada X yang anggota dari A dan A-nya itu subset dari B, si B-nya anggota dari C, maka si X ini yang bisa jadi anggota dari si C. Tapi kalau A-nya, nah itu kita tidak bisa menuliskannya seperti itu. Karena yang jadi anggota A-nya itu adalah si B-nya. Oke, silakan dieksplorasi lagi lebih lanjut untuk soal jawaban nomor 10 untuk bisa lebih memahami lagi teman-teman tentang masalah subset ya. Subset dan proper subset. Nah, oke, selanjutnya adalah himpunan yang sama. Jadi kalau himpunan yang sama itu A
itu sama dengan B, itu jika dan hanya jika A itu subset dari B dan B itu adalah subset dari A. Artinya, dia harus memiliki komponen yang sama. Jadi harus punya elemen yang sama. Jadi elemen antara A dan B sama. Contoh yang tadi A itu adalah contohnya A, B, C, D. Nah, si B juga sama. B juga punya A, B, C, D. Nah, kalau ini elemen-elemennya sama, nah maka kan ini memasuki A subset dari B, B juga subset dari C, A subset B juga subset dari A, sehingga bisa dikatakan ini A itu sama dengan B. Jadi kalau elemennya sama, setiap elemen A itu sama dengan setiap elemen yang ada di B. Semuanya sama ya, maka itu sama. Tuh ya teman-teman. Sedangkan kalau yang ekuivalen itu A dikatakan ekuivalen dengan B itu sini jika dan hanya jika kardinalitas A itu sama dengan kardinalitas B. Jadi contohnya kalau saya punya A itu himpunan yang terdiri dari 1, 2, dan 3, maka B-nya itu adalah contohnya di sini A, B, dan F. Nah, maka karena ini untuk kardinalitas A-nya adalah 3 dan untuk kardinalitas B-nya adalah 3, maka bisa dikatakan ini adalah A ekuivalen dengan B. Sedangkan kalau himpunan saing lepas itu kita paling gampang, jadi tidak ada elemen yang sama di dua himpunan. Contohnya saya punya A itu adalah contohnya 1, 2, dan 3. Lalu saya punya B itu contohnya adalah A dan B, maka ini adalah himpunan yang saing lepas. Ditulisnya A tidak sama dengan B. Seperti ini. Kita bisa gambarkan lah dengan mudah di diagram pennya ya. Diagram pennya contohnya ini U. Lalu ini adalah 1, 2, dan 3 untuk A. Ini adalah A dan B untuk si B. Nah, di sini tidak ada irisan, tidak ada anggota yang sama, maka ini adalah A saling lepas dengan B. Tidak berhubungan, tidak ada elemen A yang menjadi anggota di elemen B. Dan tidak ada anggota elemen B yang menjadi anggota di elemen A juga. Sedangkan kalau himpunan kuasa itu adalah suatu himpunan yang merupakan semua subset dari A. Jadi contohnya kalau saya punya, jadi di sini, jadi himpunan kuasa itu digambarkan kayak gini ya. Nah, itu adalah himpunan dari semua himpunan bagian dari himpunan A. Contoh, saya punya A itu adalah 1, 2, dan 3. Maka P untuk A itu jumlahnya ya, jumlahnya itu akan ada 2 pangkat N. Jadi jumlahnya ya, panjang dari P himpunan kuasa dari A itu adalah 2 pangkat berapa N dari A-nya. Sini A-nya kan berarti kardinalitas A-nya adalah 3. Ya. Maka di sini akan ada 2 pangkat 3, sebenarnya ada 8. Apa saja yang 8 itu? Jadi himpunan kuasa dari A itu adalah, kita awali dari 0, kemudian ada 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3, kemudian ada himpunan 1 dan 2, kemudian ada himpunan 1 dan 3, kemudian ada himpunan 2 dan 3, terakhir adalah himpunan 1, 2, dan 3. Jadi di sini semuanya jumlahnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita lihat ada contoh tidak yang tentang itu, ada yang nomor 4 ya. 4, kita lihat. Nah, nomor 4.
Kita lihat nomor 4. Di sini jika diketahui, ini untuk yang kelas E ya, jika diketahui, ini kelas E, jika diketahui, bagian 2 itu kelas D. Jika diketahui X adalah 4, 5, 6, Z 4, 5, 6, 7, 8, tentukan semua kemungkinan anggota himpunan Y, sehingga X itu adalah proper set dari Y, dan Y itu proper set dari Z. Ya, itu ya, proper set, proper subset. Oke, saya jelaskan seperti ini ya, untuk yang nomor ini. Kita tuliskan ya. Di sini kita punya X itu adalah 4, 5, 6. Lalu kita punya Z itu adalah, tadi itu Z itu adalah 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, kita harus membuat suatu Y ya. Berapa yang menjadi anggota dari Y? Di mana di sini kita sebutkan bahwasanya X itu adalah proper subset dari Y, dan Y itu adalah proper subset dari Z. Ingat tadi proper subset itu adalah semua himpunan yang ada di X itu adalah anggota dari Y, tapi ada sebagian dari Y yang bukan anggota dari X. Berarti di sini tidak boleh X-nya sama dengan Y. Ya. Tidak boleh juga Y-nya berarti sama dengan Z. Nggak boleh ya, tidak boleh sama. Jadi tidak boleh sama, sehingga di sini kalau kita punya baratnya ya, kita punya di sini suatu himpunan ya, ini U-nya. Maka kita punya 4, 5, 6, terus 7, dan 8. Ini adalah untuk si X, ini X. Lalu 4, 5, 6, 7, 8, ini semuanya adalah masuk himpunan si Z. Nah, berarti si Y itu, dia tidak boleh sama dengan X. Berarti dia boleh, saya kasih warna yang berbeda ya. Berarti si Y itu, dia bisa seperti ini. Y-nya bisa seperti ini. Y-nya bisa seperti ini Y. Atau bisa juga si Y-nya nanti masuk ke 8. Berarti di sini Y-nya itu, yaitu, ini warnanya jadi seperti itu ya. Berarti si Y, di sini Y-nya itu bisa 4, 5, 6, 7, atau Y itu bisa 4, 5, 6, 8. Nah, untuk si Y-nya, kemungkinannya. Nah, kenapa? Karena Y-nya nggak boleh sama dengan X, dan Y-nya nggak boleh sama dengan Z. Berarti, ini kan udah masuk A. Ini masuk A, berarti antara dua ini. Nggak boleh dua-duanya. Kenapa? Kalau dua-duanya berarti nanti Y sama dengan Z. Berarti di sini bisa isinya adalah apa yang ada di A dan 7, apa yang ada di A dan 8. Berarti di sini ada dua kemungkinan. Oke, untuk kelas itu juga sama, kalau nggak salah. Soalnya hampir sama ya, teman-teman. Sama, ini soalnya sama. Saya tidak buat beda nih soalnya. Oke, itu nomor ini ya. Berarti di sini jawabannya untuk yang ini itu, nomor A itu, si Y-nya itu bisa 4, 5, 6, 7, atau Y-nya itu sama dengan 4, 5, 6, 8. Nah, itu ya teman-teman. Ya, ada antara dua itu. Selanjutnya yang nomor B. Nah, ini kita lihat aja, apakah elemennya sama nggak? Ini 1, 5, 8, 5. 5, 3, 5. Nah, ini kan walaupun sekarang si A-nya itu ada 2 angka 5 ya. Nah, tapi sebenarnya kan ini sama. Ini kan sama aja dengan 3, 5, 8. Ini 5, 3, 8. Maka ini adalah benar. Terus kemudian yang ini ekuivalen. Ekuivalen itu tinggal jumlahnya aja. Jumlah ini berarti jumlah A harus sama dengan jumlah B. Nah, elemen A ada 4, elemen B ada 4, ini berarti benar. Terus yang ini, jika A adalah bilangan bulat positif, kurang dari 8, dan B itu adalah 7, 10, 20, 30, berarti ini ningkatnya 10, 10 ya.
Maka ini kan dia meningkat 10-10 dan ini kurang dari 8. Ini aja nilai terkecilnya adalah 10, maka ini adalah benar. Karena kalau kita buatkan ini tidak ada irisannya antara si A dengan si B. Nah, yang ini saya revisi ya, soalnya dia jadi seperti ini. Jadi si 100-nya terlalu gede ya. Jadi sini X adalah 2 pangkat dari bilangan kuadrat ini ya, bilangan kuadrat yang kurang dari 10. Berarti kalau bilangan kuadrat kurang dari 10, si A itu adalah 1, 4, 9. Berarti ada 3. Berarti nanti untuk P dari A itu berarti ada 8 ya. 0, terus ada 1, ada 4, kemudian selanjutnya ada 9, kemudian ada 1 dan 4, kemudian ada 1 dan 9, kemudian ada 4 dan 9, satunya lagi adalah 1, 4, dan 9. Jumlahnya semuanya ada 8. Oke. Saya lihat soalnya untuk kelas ini juga sama. Soalnya sama ya. Tidak ada yang beda ya, soalnya sama. Cuma ini aja saya revisi ya. Oke. Kalau belum paham, saya jelaskan lagi di sini untuk yang nomor E. Di nomor E itu kan di sini A adalah himpunan X. Demikian sehingga X itu adalah bilangan kuadrat ya. A pangkat 2 itu bilangan kuadrat dan si X itu harus kurang dari 10. Nah, oke, berarti di sini A itu adalah 1, 4, dan 9. Setelah itu di sini kan kita punya N dari A itu adalah 2, sehingga kardinalitas dari PA itu adalah 2 pangkat kardinalitas A sama dengan 2 pangkat, sorry bukan 2, ini 3. 2 pangkat 3 ini sama dengan 8. Apa saja isi dari PA itu adalah 0, kemudian adalah himpunan 1, kemudian adalah himpunan 4, kemudian adalah himpunan 9, kemudian adalah himpunan 1 dan 4, kemudian adalah himpunan 1 dan 9, kemudian himpunan 4 dengan 9, kemudian himpunan 1, 4, dan 9. Semuanya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu untuk nomor 4 ya, bagian E. Nah, selanjutnya untuk nomor 5 itu kita berbicara tentang operasi himpunan. Nah, ini kita ada yang namanya irisan ya. Yang pertama irisan. Irisan itu adalah jika kita memiliki di mana irisan itu adalah contohnya A irisan dengan B itu adalah himpunan dari X. Nah, di mana X itu adalah anggota dari A dan X itu anggota dari B. Ya, itu adalah irisan. Berarti di sini yang ada di sini contoh ini A, ini B. Maka yang jadi irisannya adalah yang ini. Maka di sini dengan U-nya 1, 2, 3, 4, 7, dan 8, A-nya 1, 2, 3, 5, B-nya 2, 5, 6, 8, maka di sini ada yang sama. Nah, ini ada yang sama. Maka A iris B itu adalah 2,5. Itu irisan ya. Jadi melihat anggota yang ada di A dan anggota yang ada di B. Sedangkan kalau gabungan, nah gabungan itu di sini adalah A gabung B itu adalah himpunan X, di mana X anggota dari A atau, ini pakai atau ya, X itu adalah anggota dari B. Dengan kata lain, kita menggabungkan semuanya. Jadi contoh ini 1, 2, 3, 5 untuk A, 2, 5, 6, 8 untuk B, maka gabungannya adalah semuanya. Nah, semua yang ada di lingkup A dan B itu dan jadi gabungannya. Di 1, 2, 3, 5, 6, dan 8. Itu gabungan untuk A dan B yang ada di sini. Selanjutnya kalau komplemen. Kalau komplemen itu adalah sesuatu yang tidak ada di U tapi tidak ada di himpunan tersebut. Contoh, komplemen dari A itu adalah
himpunan X, di mana X itu anggota dari himpunan universal, tapi X itu adalah bukan anggota dari si A. Jadi kalau di sini kita punya universalnya 1, 2, 3, 4, 7, dan 8. Kemudian tadi kita punya A gabung B itu adalah, berapa tadi itu? A gabung B itu ada 1, 2, 3, 5, 6, dan 8. Berarti komplement dari A gabung B itu yang ada di U tapi tidak ada di A gabung B. Berarti yang tidak ada itu adalah sini. 4 dan 7. Berarti ini 4 dan 7. Terus gimana kalau untuk komplement A? Nah, untuk komplement A itu adalah yang ada di U tapi tidak ada di A. Berarti komplement A itu adalah 4, 6, 7, dan 8. Kalau komplement dari B itu apa? Berarti ada di U tapi tidak di B. 1, 3, dan 4. Nah, itu serta 7. Itu adalah komplement A dan B. Sedangkan komplement A gabung B adalah ini. Oke, selanjutnya kalau selisih. Kalau selisih itu berarti ada, kalau untuk selisih itu rumusnya adalah A selisih B itu adalah himpunan dari X, di mana X itu anggota dari A dan di sini X itu bukan anggota dari B. Atau bisa juga kita ini sama dengan A irisan komplement B. Tuh. Nah, kalau di sini, kalau kita mau berarti apa yang ada di A tapi tidak ada di B. Tuh ya. Tapi kalau mau kita agak susah, kita pakai ini nih. Nah, ini kan A-nya udah ada. Tinggal cari aja. Dari B ini, maka kita dapatkan komplement dari B itu apa, teman-teman? Komplement dari B itu tadi adalah 1, 3, 4, dan 7. Itu komplement dari B. Tinggal kita buat irisannya. Irisan yang ada di A dan yang ada di sini. Berarti yang ada di A itu 1, ini 1, 1, dan 3. Nah, berarti ini. Berarti yang tidak ada di B itu yang mana? Yang ini, teman-teman. Selisih A dan B itu. Nah, ini selisih yang ada di B. Ini A kan, ini B. Nah, ini adalah selisihnya. Itu kan kalau kita pakai diagram pen lebih gampang ya. Yang saya arsir ini adalah si area selisih dari A dan B. Kalau sekarang, gimana kita tukar? Kalau sekarang soalnya adalah selisih dari B selisih A. Maka di sini kita harus mencari komplement dari A. Nah, kan B-nya udah ada. Komplement dari A-nya apa? Komplement dari A itu adalah berarti 6, 8, 7, dan 4. Nah, yang ada di B tapi tidak ada di komplement A. Yang ada di B dan ada di komplement A. Berarti di sini adalah 6 dan 8. Nah, ini 6 dan 8. Maka kalau kita buat gambarnya, ya gambarnya kita buatkan lagi di sini. Ini U-nya ada 7 dan 4. Ini A, ini B. Contohnya ini ada 1 dan 3, ini ada 2 dan 5, 6 dan 8. Ini adalah A, ini adalah B. Maka B selisih A itu yang sebelah sini. Nah, ini B selisih A. Ini B adalah selisih A itu yang saya arsir. Oke, untuk selisih. Kalau untuk beda setangkup, nah untuk beda setangkup ini teman-teman tinggal ikuti saja yang ada di sini nih urusannya. Adalah A gabung B diselisih dengan A iris B. Atau A kurang B digabung dengan B selisih A. Kita lihat dari soal sebelumnya. A kurang B itu adalah, nah karena dapat kan kita A selisih B itu tadi adalah 1 dan 3. Kita gabungkan dengan B selisih A. Berarti B selisih A itu adalah 6 dan 8. Tambah 6 dan 8. Berarti kalau setangkup ini yang ini. Ini A kan, ini B. Berarti yang tidak ada dalam irisan, teman-teman. Nah, itu ya. Untuk setangkup. Tadi adalah pertalian kartesian. Kalau ini kita harus menggabungkan ya. Berarti di sini adalah setiap kita buat pasangan dari setiap anggota A dan pasangan dengan anggota B. Jadi kalau kita punya A 1, 2, 3, 5,
B-nya 2, 5, 6, 8. Oke, kita buat pasangan-pasangannya. 1 dengan 2, 1 dengan 5, 1 dengan 6, 1 dengan 8. Berarti di sini kita akan punya A, X, B ini akan punya anggota himpunannya adalah 1,2, terus 1,5, kemudian 1,6, kemudian 1,8. Lalu kita akan punya untuk selanjutnya 2,2, kemudian 2,5, kemudian 2,6, kemudian 2,8. Terus selanjutnya sekarang 3 ya, 3,2, terus 3,5, kemudian di sini 3,6, kemudian di sini 3,8. Sampai terakhir adalah pasangan 5 dengan 2, kemudian 5 dengan 5, kemudian 5 dengan 6, dan yang terakhir adalah 5 dengan 8. Nah, itu adalah pertalian kartesian. Nah, jadi setiap pasangan ini kita bikin pasangan-pasangannya ya. Pasangan yang ada di setiap elemen A kita pasangkan. Jadi setiap elemen A ini A, X, B itu adalah setiap elemen A dipasangkan dengan setiap elemen B. Oke, sekarang kita lihat soalnya ya, soal nomor 5. Soal nomor 5 kan ini hampir sama ya, antara kelas A dan kelas D dan kelas E, saya buat sama. Kurang dari, oh ya, dibuat beda sedikit ya. Ini untuk kelas, saya kelas E dulu ya, ini untuk kelas E. Nah, ini kelas E itu untuk U-nya adalah, berarti kalau kita mau gambarkan, itu kelas E dulu ya, kelas E. Untuk yang pertama adalah menggambar ya. Nah, berarti di sini 5A. Itu 5A, di sini kita punya U-nya itu adalah himpunan dari X, di mana X itu adalah tadi itu bilangan bulat positif kurang dari 20. Berarti di sini X itu anggota dari P dan X itu kurang dari 20. Berarti saya akan punya 1, 2, 3, 4, sampai dengan 19 dan 20. Nah, gitu ya. Kemudian saya punya A-nya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Di sini A-nya adalah 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dan saya punya B-nya itu adalah 3, 6, 3, 6, 12, dan 15. Nah, berarti kalau kita gambarkan, ini kita buatkan diagram pennya ya. Ini berarti ini U-nya. Kita buat dulu untuk yang ini ya. Yang A itu berarti ada 2, 6, 2, 4, 6, terus ada 8, 10, dan 12. Ini untuk A. Ini A. Terus nanti kalau untuk B-nya berarti kita punya 3, 6, 12, 15. Berarti ini untuk B. B, sisanya berarti yang tidak ada itu 1, 1, 5, 6, 7, 9, 9-nya ada di sini ya, 9-nya ada di sini, 9, kurang 9. 9, 11 ya, 11, berarti yang di luar itu 12 udah, 13, 14, 16, 17, 18 ya, dan 19, nah gitu ya. Oh ya, ini kurang dari 20, berarti 20-nya nggak masuk. Nah, berarti kita gambarkan seperti itu. Nah, berarti kalau nanti untuk kelas yang D, itu kan kurang dari 20, berarti nanti himpunan semestanya lebih banyak lagi. Yang kepakainya hanya segitu aja.
kelas. Ini kan kurang dari 30 nih. Berarti kalau ini, berarti kan si U-nya terdiri dari 1, 2, 3, 4, sampai dengan 28, 29. Ya. Oke. Jadi tinggal digambarkan saja selain daripada itu gitu ya. Selanjutnya untuk A gabung B. Berarti sekarang yang ini dulu ya, kelas E. Untuk kelas E, sekarang untuk kelas E kita diminta buat A iris B. Oke, soalnya adalah A iris B. Nah, di sini tadi kita punya A-nya adalah himpunan dari 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sedangkan si B-nya itu adalah 3, 6, 9, 12, dan 15. Maka A iris B itu apa yang ada di A dan apa yang ada di B. Berarti ini ya, terus sama ini. Berarti A iris B itu adalah 6 dan 12. Nah, teman-teman juga sama ya. Selanjutnya untuk kelas A dan kelas D dan kelas E sama ya. Karena yang berbeda hanyalah U-nya saja. Kemudian sekarang kita harus mencari D. Nah, selanjutnya adalah D. Di sini si D ini adalah tadi D itu adalah A gabung dengan B. A gabung B. Berarti kalau tadi kita punya A-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan 12, maka kita punya B-nya adalah tadi itu 3, 6, 9, dan 12 serta 15, maka A gabung B, nah ini kan D ya, D itu adalah A gabung B itu, berarti ini semuanya. Kita masukkan yang ada di A dan ada di B, berarti 2, 3, 4, 6-nya cukup sekali saja ya, 6, 8, 9, 10, 12, dan 15. Yang ada di A menjadi anggota dari B. Sekarang selanjutnya adalah komplement dari D. Nah, sekarang sambungannya. Tadi, sekarang kita sudah punya, kan U-nya itu tadi, U itu adalah himpunan dari X, di mana X-nya itu adalah bilangan bulat positif, dan X-nya itu adalah yang kelas E ya, kelas E itu kurang dari 20. Kelas E kurang dari 20, kalau kelas D kurang dari 30, cuma beda ininya aja. Berarti sekarang kalau si D-nya kita dapatkan tadi itu 2, 3, 4, 6, 8, 10, 9 ya, 9, 10, 12, dan 15. Maka yang komplement dari D itu yang ada di U tapi tidak ada di sini. Berarti contohnya adalah 1, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, terus 17 ya, 18, dan 19. Untuk kelas E. Ini untuk kelas E. Kalau untuk kelas D berarti hampir sama. 1, 5, 7, 11, 13, 14, 16, 17. Nah, ininya aja yang diperpanjang ya, karena kurang dari 30 kalau kelas E. Berarti tinggal lanjut aja 20, 21, 22, sampai dengan nanti 28 dan 29. Nah, ini untuk kelas E. Ya, kalau ini untuk kelas D. Oke, selanjutnya adalah si E, yaitu A kurangi B, A selisih B. Berarti kalau A selisih B, selanjutnya adalah A selisih B. Nah, selisih itu tadi adalah sama dengan A gabung komplement B. Nah, berarti kita harus cari dulu komplement B-nya ya, komplement B-nya. A-nya kan tadi adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Berarti sekarang B-nya itu adalah
tadi itu 3, 6, 9, 9, 12, dan 15. U-nya itu adalah X, di mana X itu adalah bilangan bulat positif dan X-nya kurang dari 20 untuk kelas E. Berarti komplement B itu yang ada di U tapi tidak ada di B. Berarti 1, 2, 3-nya ada, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, sampai 19. Ini untuk kelas E. Kalau kelas D nanti tinggal dilanjutin aja, lanjutannya berarti ada sampai ke 29. Berarti sekarang kalau A, B itu apa yang ada di A dan apa yang ada di B. Berarti 2, 4, 6, 6 nggak ada ya? 2, 4, 8, 2 kan 2, 4, 8, 10, 10, dan 12. Oh, 12 nggak ada. Berarti cuma ini aja. Nah, ini ada di A, ada di A, ada di B, ada di komplement B. Ada di A, ada di komplement B, ada di A, ada di komplement B, ada di A, dan ada di komplement B. Tuh ya, teman-teman. Selanjutnya adalah stangkup ya, stangkup, beda stangkup. Beda stangkup itu, oke, kita lanjutkan dengan beda stangkup. Berarti di sini kita punya A, beda stangkup dengan B, itu harus di mana A iris B itu kita gabungkan dengan B, bukan iris ya ini, selisih ya. A selisih B dan B selisih A. B tadi itu adalah A kurang B itu adalah 2, 4, 8, 10 ya. 2, 4, 8, 10. 2, 4, 8, dan 10. Selanjutnya B kurang A. Itu berarti kita akan memiliki berapa ya? B kurang A itu berarti yang ada di B tapi tidak ada di A. Ada di B tapi tidak ada di A. Ada di B tapi tidak ada 3, 9, dan 15 ya. Jadi 3, 9, dan 15. 3, 9, dan 15. Sekarang kita gabungkan, berarti A dengan B ini adalah 2, 3, 4, 8, 9, 10, dan 15. Oke ya. Sudah, selanjutnya. Nah, ini kalau kartesian ini cukup banyak ya. Nah, kalau yang ini cukup banyak nih, teman-teman. Berarti tinggal gabungkan saja. Berarti setiap A digabung sepasangkan dengan ini dengan ini gitu ya, masing-masing. Nah, kalau yang ini A, kita cari dulu A gabung B. Tadi kan A gabung B itu yang ini ya, yang D. Berarti di sini adalah sama dengan A diiris dengan yang D. Nah, irisan A dengan D berarti apa yang ada di A dan apa yang ada di D. Berarti nanti kalau tadi itu kita punya A-nya ini 2, 4, A-nya itu kan kita punya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lalu kita punya A gabung B itu adalah 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan 15. Maka A iris B itu berarti ada di A dan ada di D. D itu kan ini ya, ini D. Berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, berarti dia adalah sama lagi, hasilnya adalah A ini. Tuh, teman-teman, jawaban untuk soal kita ya. Oke. Untuk lebih, ini sebenarnya soal antara kelas A dan kelas, kalau kelas E dan kelas ini kan kelas D ya. Itu sama ya, bedanya aja di sini aja. Jadi si semestanya aja yang berbeda. Jawaban hasilnya semuanya hampir sama.
Oke, seperti itu. Silakan teman-teman perhatikan lagi, diulang lagi videonya, baca lagi di bukunya, teorinya. Yang masih belum paham nanti bisa ditanyakan langsung melalui grup kita ya. Di grup kita nanti teman-teman tinggal lanjutkan saja. Penyelesaiannya kalau sudah selesai nanti di tinggal di submit ya, diperbaiki lagi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita selanjutnya.